Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Fahrul. Saya adalah seorang guru fisika di SMA Negeri 1 Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Belajar fisika tidak selamanya membosankan. Kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi murid. Demonstrasi roket air mengudara atau yang biasa disebut dengan DREAM adalah sebuah pembelajaran yang berbasis proyek yang dirancang untuk memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam pembelajaran fisika. Melalui kegiatan DREAM ini, murid menjadi lebih kreatif dalam mendesain secara inovatif desain roket mereka sendiri. Kegiatan fisika menjadi lebih menyenangkan, tidak hanya sekedar rumus-rumus di papan tulis. Demonstrasi roket air mengudara memastikan bahwa murid tidak hanya sekedar berteori, namun murid dapat merasakan langsung pengalaman belajar yang menyenangkan. Adapun asesmen diagnostik yang dilakukan pada pembelajaran kali ini yakni asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memahami tingkat kesiapan dan kebutuhan serta minat tiap individu murid. Pada era modern, keterlibatan aktif murid dalam proses belajar mengajar sangat penting. Namun dalam praktiknya tidak jarang kami menemui tantangan di kelas khususnya pada pelajaran fisika yang sering dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan oleh sebagian besar murid. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembelajaran yang bersifat teoritis, minimnya praktek langsung dan cara mengajar yang monoton, sehingga menimbulkan pasifnya murid. Dari hasil asesmen diagnostik diperoleh bahwa sebagian besar murid cenderung lebih senang belajar secara berkelompok dan mereka senang melakukan praktek, dan dari hasil refleksi bersama murid ditemukan bahwa mereka sangat ingin belajar praktek dibandingkan dengan belajar teori, dan mereka ingin lebih banyak melakukan aksi di lapangan ketimbang melakukan pembelajaran di kelas. Murid-murid diarahkan sesuai dengan minat mereka dalam belajar. Di antaranya ada beberapa murid yang senang belajar di dalam kelas, sehingga saya melakukan pembimbingan dan controlling di dalam kelas. Selanjutnya bagi siswa yang senang dalam belajar di luar ruangan, maka saya mengajak mereka untuk melakukan proses pembelajaran di luar ruangan. Suruh banget. Banyak tertawa. Jangan terlalu tertawa, anak. Oke, jadi dari semua itu saja yang Bapak inginkan hari ini. Alhamdulillah selesai juga pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kesepakatan kelas kita yang tadi. Pastikan saling menghormati dengan teman-teman. Ya, ketika teman bicara, usahakan perhatian kamu ke dia. Oke, saya kira itu saja yang dapat kita lakukan hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silakan koordinasi pimpin doanya. Teman, sebelum kita lanjut pelajaran, kita bakal Oke semua, semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu di hari Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfaizan. Perkenalkan nama saya Fitran. Perkenalkan nama saya Alisa. Perkenalkan nama saya Eka Afrianda. Perkenalkan nama saya India Rizka. Perkenalkan nama saya Nazwan. Baik, di sini kami akan membuat proyek yaitu roket. Pada pertemuan pertama, kami mengisi lembar LKPD yang telah dibagikan tiap-tiap kelompok dan membahas kelanjutan dari proyek yang akan kami buat. Selanjutnya, kami menyiapkan alat dan bahan. Kami membagi tugas. Saya menggunting kertas karton untuk menutupi bagian kepala roket. Alfaizan membuat lubang
ditutup botol aqua. Indi Ariska menempelkan plastisin di bagian kepala roket sebagai pemberat agar seimbang. Fitman dan Nazwar, mereka membuat sayap roket dari botol oli bekas. Ini roket pertama kami, namun ini jadi pembelajaran buat kami karena roket kami tidak mengudara secara maksimal. Lalu kami mencoba lagi menerbangkan roketnya tanpa menggunakan sayap. Ternyata hasilnya jadi tidak seimbang. Ini roket kami. Yang kami harapkan roket ini bisa mengudara seperti mimpi kami. Asesmen formatif dilakukan sepanjang proses proyek untuk memantau perkembangan murid secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan saat murid berdiskusi dalam membagi tugas, merancang proyek, melakukan percobaan, saat meluncurkan dan menganalisis roket air. Penilaian formatif dalam pembelajaran berbasis proyek memiliki manfaat penting dalam mendukung perkembangan belajar murid. Dengan melakukan penilaian formatif, guru dapat memantau kemajuan siswa secara berkala, memberikan umpan balik yang relevan, dan menyesuaikan strategi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, penilaian ini juga membantu siswa untuk lebih memahami tujuan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proyek, serta mendorong pemikiran reflektif terhadap proses dan hasil kerja mereka. Dengan demikian, asesmen formatif dapat mendorong pembelajaran menjadi lebih mendalam dan berkelanjutan. Asesmen sumatif dalam pembelajaran berbasis proyek juga memberikan manfaat yang tidak kalah penting, yaitu melakukan evaluasi pada akhir suatu proyek. Guru dapat melihat sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, serta mengevaluasi kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Perkenalkan, nama saya Andra Fauzi, saya dari kelas 12. Menurut saya, proyek DREAM atau demonstrasi roket air mengudara sangat bermanfaat bagi kami para siswa. Mengapa demikian? Karena dengan adanya proyek ini, kami dapat mengaplikasikan imajinasi kami dari materi yang telah diberikan. Kami lebih antusias dalam belajar fisika, dan juga gurunya lebih asik dan melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nama saya Raihan, saya dari kelas 12. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan mengenai proyek DREAM. Menurut saya, proyek ini sangat bermanfaat bagi siswa, karena di dalam proyek ini, siswa diajak untuk melakukan dua hal, yaitu melakukan permainan dan pembelajaran. Dalam proyek ini, siswa dapat mengekspresikan bentuk roket dan warna yang mereka inginkan. Siswa juga diajak untuk melakukan kerjasama tim. Saya Burhan, sebagai Wakasek SMA Negeri 1 Sambal Baca, lulusan kurikulum. Guru mata pelajaran fisika menggunakan metode proyek DREAM, demonstrasi roket air mengudara. Dalam hal ini siswa sangat antusias melakukan pembelajaran ini karena mereka menyentuh langsung, mereka dapat merasakan, mereka sangat bersemangat, sangat senang, sangat memberikan motivasi utamanya dalam pembelajaran fisika. Saya Fajrian SPDGR sebagai guru mata pelajaran fisika. Tanggapan positif saya terhadap proyek pembelajaran tersebut, anak-anak terlatih lebih mandiri dalam merancang atau merangkai roket air itu sendiri. Kemudian melalui rakitan alat sederhana ini mereka lebih mengetahui konsep fisika. Siswa merasa tidak bosan dengan mata pelajaran fisika. Kesimpulannya, sebagai guru penggerak, saya aktif berbagi inovasi pembelajaran berbasis teknologi dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan platform seperti Google Form, Google Site, Canva, Mentimeter, dan AI, saya membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan efektif.